Kalau kalian nggak sekuat itu, atau kalian nggak sesiap itu, jangan pernah punya pacar di kantor. Nah, kalau kalian relate dengan topik ini, dengerin sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Aku Linda. Kembali bersama aku di Menyusun Ulang. Dan seperti biasa, konten ini direkam di malam hari, sepulang kerja, saat lagi capek-capeknya. Tapi malam ini aku pengen bahas satu topik yang mungkin akan relate ke banyak orang, yaitu cinlok di tempat kerja. Dan kayaknya ini bukan hal yang tabu, umum banget, bakal banyak yang sama. Dan ini terjadi di pekerjaan apapun, di lingkungan apapun. Pacaran sama orang sekantor itu sebenarnya nggak masalah selama sama-sama single. Tapi kalau salah satunya atau dua-duanya udah punya pasangan, jangan sampai amit-amit jabang bayi. Nah, kata orang, pacaran sama orang sekantor itu ibaratnya kayak naik roller coaster. Itu bener-bener ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Sekarang aku mulai dari enaknya dulu. Kalau kita punya pacar di kantor, itu yang pastinya semua tuh kayaknya terasa indah. Hari Senin nggak masalah, semuanya tuh udah kayak weekend, yang penting ketemu pacar di kantor. Itu bisa jadi kayak motivasi kita juga buat berangkat kerja, buat semangat berangkat kerja. Karena hari ini juga ketemu dia juga. Jadi ya udah seneng aja. Dan biasanya orang-orang yang gampang banget kena sindrom pacaran di kantor itu biasanya orang baru atau salah satunya orang baru. Karena kan mungkin baru ketemu, baru dapat, baru kenal, baru naksir. Sementara kalau orang biasanya terlanjur nyaman, itu cukup jarang kayaknya. Walaupun tetap ada. Terus katanya kalau orang punya pacar di kantor itu jadi lebih gampang. Kenapa? Karena kan lingkungannya kita kenal, orang-orang sekitarnya juga kenal, load kerjaannya juga udah tahu. Jadi kayak lebih tinggi empatinya. Kita nggak perlu banyak jelasin ke pacar masalah kita apa. Kita cukup ceritain cerita hari ini dengan ini itu bla 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 dan sebagainya, dia udah ngerti. Dia udah ngerti keadaannya itu gimana, dia udah bisa bayangin. Bahkan mungkin dia juga relate. Jadi kayak lebih gampang aja, lebih gampang aja, semuanya jadi lebih gampang karena nyambung. Yang ketiga, keuntungan punya pacar di kantor adalah lebih efisien. Baik dari segi waktu, modal, dan lain-lain itu jadi lebih gampang karena tiap hari kita ketemu. Udah di kantor ketemu, di luar juga bisa ketemu, terus juga kita bisa ngelihat dia setiap saat, bisa ngelihat dia ngapain aja, bisa ngelihat dia ngerjain apa, dia lagi pusing, dia lagi seneng, dia lagi ngobrol sama temen, kita bisa lihat. Jadi semuanya benar-benar kayak ya udah efisien aja waktunya. Jadi quality time-nya juga lebih banyak. Ketemunya lebih banyak. Kita juga jadi lebih kenal karena ya lingkungan kita sama dia sama. Itu adalah indahnya punya pacar di kantor. Biasanya masa-masa PDKT sampai di pacaran di tahun-tahun awal itu emang seru banget sih. Dan bunga-bunganya itu emang bener-bener apa ya, bener-bener kayak berasa banget. Apalagi misalnya kita salah satu dari orang itu adalah orang baru. Jadi kayak ya udah kayak hal yang baru aja, ketemu orang baru, terus jadi pacar, ketemu tiap hari, itu kayaknya seru banget. Nah, tapi itu kan kalau kita ngomongin senengnya, nggak selamanya indah kok. Sekarang kita ngomongin nggak enaknya. Punya pacar di kantor itu yang pasti harus siap jadi gosip. Harus siap jadi bahan gosip di kantor. Jadi entah nanti teman-teman yang lagi nongkrong di pantry, atau yang lagi makan di kantin, atau yang lagi dimanapun, pasti kalian bakalan jadi bahan gosip yang pertama. Karena biasanya apapun yang kalian lakukan, entah itu interaksi yang sangat akrab, bahkan mungkin interaksi yang biasa-biasa aja, atau mungkin saling lihat, atau mungkin saling tatap-tatap nggak sengaja, itu bisa jadi bahan. Jadi bener-bener harus siap mental dan itu rasanya nggak enak. Jadi bahan gosip itu nggak enak dan apapun yang kamu lakuin itu bakalan diidentikan sama pasangan kamu, bakalan dikait-kaitin. Performa menurun atau misalnya lagi sakit, lagi diem, lagi apa, pasti dikait-kaitin sama pacar kamu dan itu nggak enak. Berikutnya itu ada yang namanya ujian profesionalitas. Paling nggak nyaman sih kalau misalnya kita lagi berantem sama pacar, terus kita harus komunikasi sama dia masalah kerjaan, terus kita harus kayak harus interaksi, harus ketemu.
harus meeting bareng, harus ngobrol, tuh rasanya nggak enak. Jadi sebisa mungkin sih tetap profesional ya, walaupun misalnya kita lagi ada masalah dan jangan sampai nampak. Yang paling nyebelin itu adalah misalnya malamnya habis berantem tapi siangnya harus ketemu dan kita harus profesional, harus seolah-olah nggak terjadi apa-apa, itu bener-bener nggak enak. Itu bener-bener nggak enak. Tapi itu adalah risiko. Terus, kalau tadi punya pacar di kantor itu nilai plusnya adalah bisa ketemu terus, ini juga bisa jadi nilai minus. Karena apa? Kita jadi nggak punya waktu untuk diri sendiri. Tiap hari ketemu, kita nggak tahu perubahannya dia, kita nggak tahu, kita nggak punya waktu buat diri kita. Setiap saat ketemu, malam ketemu, nanti di rumah masih teleponan, masih video callan, di kantor masih ngeliat setiap hari makan masih bareng. Aduh, kalau orang yang butuh me time, itu kayaknya nggak cocok punya pacar yang ketemu tiap hari. Bahkan ketemu tiap hari itu berisiko untuk sering berantem. Itu sudah pasti. Nah, ini ada aturan mainnya supaya punya pacar di kantor itu nggak berakhir tragis. Yang pertama, kalian harus tahu dulu di kantor itu tuh dilarang nggak sih pacaran atau punya hubungan? Boleh nggak sih dari entah itu dari KHR-an atau secara umum di lingkungan itu apakah itu hal yang lumrah atau enggak? Jadi memang ada beberapa kantor yang menerapkan nggak boleh punya hubungan dengan rekan sekantor. Ada. Dan itu sah-sah aja. Tapi ada juga kantor yang membebaskan. Misalnya punya hubungan dengan rekan kerja nggak apa-apa. Bahkan yang menikah pun ada yang nggak apa-apa. Contohnya kayak kantorku sekarang, menikah dengan teman sekantor dan kita masih sekantor, asalkan dia nggak ada conflict of interest, itu nggak apa-apa. Nah, jadi ya udah itu kalian cari tahu dulu deh biar nggak jadi masalah daripada nanti di belakang-belakang ribet. Terus yang kedua, kalian harus sepakati yang jelas dari awal. Kalau kalian mau pacaran, pastikan dari awal sepakati ada yang namanya batasan-batasan yang boleh dan nggak boleh. Misalnya nih, ya udah kita pacaran, tapi kalau di kantor kita nggak boleh interaksi ya. Atau mungkin kita boleh interaksi, tapi kalau bahas masalah kerjaan aja. Atau misalnya nggak boleh manggil sayang di depan orang banyak, itu bener-bener harus disepakati dari awal supaya nggak jadi masalah dengan teman sekantor dan juga nggak jadi masalah dengan pasangan kalian karena itu bakal ribet dan kadang-kadang nggak penting. Terus juga sepakati kira-kira kalian berinteraksi dengan teman-teman yang lain gimana. Apakah dengan lawan jenis kita boleh dan nggak bolehnya seperti apa tuh dibahas dari awal supaya nggak jadi masalah. Yang ketiga, ini mungkin kayak terdengarnya jadi kayak pesimis, tapi teman-teman yang memutuskan buat punya pacar sekantor wajib punya emergency plan. Kira-kira kalau suatu saat putus, aku harus gimana ya? Gimana caranya supaya aku ketemu dia tuh tetap nggak canggung? Atau mungkin gimana caranya supaya aku bisa kerja normal aja walaupun kita udah nggak bareng-bareng. Emergency plan-nya bisa disepakati dari awal, nggak boleh jadi musuh misalnya ketika nanti putus. Atau mungkin kalian kalau sudah putus salah satunya pindah, pindah entah pindah ruangan, pindah divisi, atau mungkin pindah cabang misalnya. Supaya pada saat kehidupan berlanjut tapi kalian nggak sama-sama, itu semuanya fine-fine aja. Karena teman-teman, kalau poin ketiga itu nggak dilakuin, sudah pasti kalian akan ribet sendiri dan itu nggak enak. Pacaran sama teman di kantor itu memang kayak seni tingkat tinggi. Kalian bisa aja jadi kayak orang paling serasi di dunia yang kemana-mana tuh orang bakal iri ngelihatnya, atau bisa sebaliknya, kalian bisa jadi dipandang toksik banget dan kayak orang jadi geli ngelihatnya. Jadi itu hal yang menurut aku agak riskan. Kalau teman-teman nggak siap, mending jangan. Apalagi misalnya kalian satu kantor dan ketemu tiap hari. Terus suatu saat tiba-tiba ada apa-apa, kalian pasti akan dicari tahu sama orang-orang yang bergosip tadi, siapa yang ninggalin, siapa yang berkhianat, siapa yang selingkuh. Terus ketika di antara kalian punya pasangan baru, itu pasti akan dibanding-bandingin dengan kalian. Dan itu rasanya nggak enak. Jadi, sebelum kalian mau mulai punya pacar di kantor, walaupun misalnya kalian sesuka itu, pikir ulang. Kira-kira itu worth it nggak buat kalian? Kira-kira itu bisa kalian hadapi nggak ke depannya? Kalau jawabannya enggak, mending jangan. Atau kalaupun terpaksa kalian menjalani,
mending jangan di-publish. Jangan sampai orang tuh kayak terang-terangan ngelihat kalian berpacarannya itu seperti apa. Karena ketika itu berubah, itu akan nampak banget. Tapi kalau kalian memilih nggak publish, misalnya ya udah kayak temen aja, di depan orang kayak berteman, tapi di belakang kalian terserah deh. Itu lebih gampang maintainnya. Suatu saat kalau sudah nggak ada apa-apa lagi, itu lebih gampang. Ya setidaknya kalian nggak akan dibanding-bandingin dengan pacar barunya si mantan, karena itu rasanya, aduh, udah deh, nggak enak banget. Oke teman-teman, mungkin pembahasan punya pacar di kantor cukup. Kalian-kalian yang mungkin udah mau cinlok, yang mungkin karena keseringan bareng, keseringan ketemu tiba-tiba ada rasa, pikir ulang, jangan sampai nanti jadi asing, terus kalian juga ribet sendiri. Sekian konten hari ini, sampai jumpa di konten selanjutnya, bye-bye.